Salam Bapak Ibu terkasih. Salam saudara-saudara semua yang menyaksikan akan YouTube channel dari Zoe Live ini. Biarlah sama-sama kita pagi ini, hari ini kita menyatakan sukacita kita akan kebaikan Tuhan yang selalu Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Dan biarlah setiap pujian-pujian yang kita bawa dengan kesungguhan hati, kita bawa dengan ekspresi syukur, kita bawa dengan fokus hanya kepada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya di saat kita menyenangkan Tuhan, di saat kita menyatakan dengan kesungguhan hati, biarlah setiap pujian kita kembali memperoleh perkenanan daripada Tuhan. Untuk itu saudaraku, untuk mengawali akan rangkaian ibadah kita, saya mengajak sama-sama kita berdoa untuk memulai akan ibadah kita ini. Mari kita bawa hati kita. Kita berdoa. Biarlah pujian kami Engkau dapati pada hari ini Tuhan. Setiap gerejamu berkumpul bersatu untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di atas pujian kami. Dan kami percaya di saat pujian kami nyatakan dengan kesungguhan hati, maka pujian itu menjadi kekuatan bagi pribadi-pribadi kami yang menyanyikannya. Bapa, biarlah Engkau menemukan, Engkau mendapati hati daripada setiap kami, hati yang penuh dengan ungkapan syukur yang kami nyatakan hanya untuk Engkau. Untuk itu Roh Kudus, biarlah Engkau saja ambil alih akan ibadah kami ini. Roh Kudus, Engkau saja berbicara secara pribadi lepas pribadi. Di saat pujian kami nyatakan, terlebih di saat firman-Mu yang Engkau akan sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah itu mencapai akan hati kami dengan sempurna. Dan biarlah Engkau dapati daripada setiap kami. Kami bawa hati kami buka hati kami untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan pada hari ini. Ini kami Tuhan, kami siap menyatakan, kami siap mendeklarasikan akan pujian kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Engkau beracara sepenuhnya. Yang siap memuji membesarkan nama Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Biarlah pujian kita nyatakan kembali hari ini di saat kita berkumpul bersama, gereja-gereja Tuhan berkumpul bersama, kita nyatakan bahwa biarlah kita mau berdiam di bawah kaki Tuhan dalam kebaikan-Nya. Berdiam dekat di hati-Mu di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Yes. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yes, mari sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Come on. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi
bersekutu dalam damai yang sejati. Nyatakan bahwa kita sungguh merindukannya. Ku damba hadirmu, hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi nyatakan hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Mari sekali lagi saudaraku, nyatakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu, untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi katakan, oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Biarlah menjadi bagian kami untuk selalu berada di sisi-Mu Tuhan, berada dekat-dekat dengan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, saudara, kita percaya bahwa setiap kehidupan kita menjadi penyembahan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, bukan bicara sebagai seorang pendeta, bukan bicara sebagai seorang pelayan Tuhan, tapi Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu dipercayakan di dalam marketplace, Bapak Ibu dapat melakukan bagian Bapak Ibu dan saudara dengan kesungguhan hati, dan itu merupakan penyembahan yang berkenan juga bagi Tuhan. Lakukan dengan sepenuh hati sehingga orang lain boleh mengenal Tuhan lewat setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara, dan juga segenap kami di sini. Mari kita nyatakan pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi, mari saudaraku, nyatakan sekali lagi, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan,
Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari nyatakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ini kami Tuhan, ini kami. Mari saudaraku, sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari nyatakan ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Benar Tuhan, Kau dapat Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Mari sekali lagi nyatakan lebih lagi. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
baikkan di matamu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Biarlah kau dapati dari setiap kami, Tuhan, kami bawa hidup, untuk kami persembahkan, menjadi penyembahan yang hidup dan berkenan di matamu, ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Disenangkan pribadimu saja Bapa, disenangkan, dimuliakan, diagungkan. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah jadi seperti yang Kau ingini dalam hidup setiap kami. Terjadilah untuk menjadi dampak bagi segenap banyak jiwa, disenangkan Engkau Tuhan. Haleluya, oh, haleluya. Mari lebih lagi saudaraku, nyatakan menyenangkanmu, 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 menyenangkanmu. Sama-sama yuk katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya, menyenangkanmu,
dari kami. Menyenangkan hatimu, Hanya itu kerinduanku. Lebih lagi, come on, nyatakan. menyenangkanmu, senangkanmu, Hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu, senangkan hatimu, Hanya itu kerinduanku. Hanya ini kerinduanku. Hanya ini kerinduanku. Hanya ini kerinduanku. Hanya ini kerinduanku. Biarlah kau dapati hari ini Tuhan daripada setiap kami. Di saat kami menyatakan pujian kami, biarlah itu Tuhan, pujian itu kami persembahkan kepada Engkau saja. Pribadi yang luar biasa, pribadi yang telah terlebih dahulu menyenangkan setiap kami, pribadi yang telah terlebih dahulu memberkati setiap kami, pribadi yang telah terlebih dahulu mempersembahkan hidupnya bagi setiap kami. Biarlah Engkau dapati Tuhan daripada setiap kami. Di saat kami bawa penyembahan kami, di situ juga kami membawa hati dan hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan bagi Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada nama lain, nama Yesus saja. Nama Yesus saja yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Selamanya, 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 menyenangkanmu, menyenangkanmu. Haleluya. Amin, amin. Biarlah Engkau saja pribadi yang luar biasa, yang disenangkan oleh setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya, shalom saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita akan menggali firman. Dan penyampaian firman hari ini masih dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang harus dijawab, karena pertanyaan yang ditanyakan adalah prinsip di dalam pemahaman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah begini. Mengenai perjamuan kudus. Bukankah perjamuan kudus itu ritual? Karena kita diperintahkan untuk memperingati. Ya. Oke, untuk menjawab ini saya perlu menjabarkan firman-firmannya dan sejarahnya. Namun sebelum itu saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu sekali lagi. Kami membawa rencana kami menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Supaya jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka boleh mengerti dengan pengertian yang benar. Dan kami membutuhkan wahyu, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Sehingga setiap kami dimanapun jemaat-Mu ini ada, dimanapun jemaat yang sudah Tuhan bentuk ini ada, mereka mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, jadi pertanyaannya adalah, bukankah perjamuan kudus
itu memang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan, namun untuk memperingati kematian Tuhan. Ya, saya akan ajak Anda untuk melihat dari bacaan dulu ya. Dari Matius pasalnya yang ke-26. Matius 26 ayatnya yang ke-26 dan 27 serta 28. Saya akan membacakannya begini. Judulnya adalah Penetapan Perjamuan Malam. Ayat 26 berkata begini, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Dengan kata lain, memberkati. Memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu yang dicatat oleh Matius. Sekarang kita akan melihat yang dicatat oleh Markus. Kita baca Markus pasal 14. Ayatnya yang ke-22. Markus 14 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata begini, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. 23. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Itu Markus. Sekarang kita melihat 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu
meminumnya menjadi peringatan akan aku. 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sampai Ia datang. Menarik, ya. Kita membaca beberapa bagian ini tadi. Saya masih mau baca Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-53. Yohanes 6, ayatnya yang mulai dari 53. Firman Tuhan berkata begini, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, 4 bagian yang menulis mengenai perjamuan kudus. Saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah perjamuan kudus. Abad pertengahan muncul teolog yang bernama Martin Luther di Jerman. Dia melakukan kritik kepada gereja pada waktu itu. Singkat cerita, Martin Luther ini kena skors. Bukan cuma dia saja, ternyata banyak teman-temannya dari negara-negara lain yang mendukung, seperti Calvin, seperti Zwingli, Ulrich Zwingli, dan masih banyak yang lain. Yang saya sebutkan ini adalah tokoh-tokoh besar yang mempengaruhi gereja pada waktu itu dan dampaknya sampai sekarang. Ya. Kemudian muncullah penelitian ya mengenai hal-hal yang dilakukan oleh gereja pada waktu itu, dan menurut mereka perlu direvisi berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada pagi ini, yaitu mengenai perjamuan kudus. Ya. Ada perbedaan, maka Ulrich Zwingli yang didukung oleh Calvin, mereka berkata bahwa roti itu melambangkan tubuh Yesus dan anggur itu melambangkan darah Yesus. Sampai sekarang, dampak pelajaran itu, walaupun sudah 500 tahun lebih, itu masih diikuti oleh sebagian gereja-gereja Tuhan.
Sampai hari ini masih ada gereja Tuhan yang berkata, bukankah roti ini lambang dari tubuh Yesus? Dan bukankah anggur ini lambang dari darah Yesus? Secara jelas dan pasti, tadi kita sudah baca, Matius melaporkan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Markus berbicara hal yang sama. Kemudian 1 Korintus berbicara yang sama, cuman ada penambahan. Kemudian Yohanes pasal 6 berbicara lebih tegas lagi, kalau engkau tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, engkau tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kemudian ayat 54 berkata, barang siapa saja makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Nah, inilah yang tercatat dan dicatat oleh Alkitab. Matius mencatat, Markus mencatat. Kemudian 1 Korintus 11 mencatat, Yohanes 6 mencatat. Memang ada sedikit perbedaan dan perbedaan ini harus dijelaskan. Tadi di dalam Matius 26 dikatakan setelah Yesus mengucap berkat, memberkati. Yesus berkata, ambillah, inilah tubuhku. Namun di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa dicatat oleh Matius bahwa Yesus berkata mengucap syukur. Kita baca sekali lagi supaya lebih jelas ayat 27. Sesudah itu ia, Yesus, mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Matius mencatat seperti itu. Ya. Kemudian Markus juga hampir sama. Ya. Namun di 1 Korintus tadi kita sudah baca, baik sebelum makan daging anak manusia dan minum darahnya, Yesus mengatakan hal yang sama, yaitu mengucap syukur. Apakah perbedaan ini perbedaan yang mencolok? Ternyata tidak. Jadi dari mengucap syukur, apa yang disyukuri? Yang disyukuri adalah daging anak manusia, dan yang disyukuri adalah darah anak manusia, darah Yesus. Jadi secara prinsip saya mengatakan tidak jadi masalah. Yang lebih jelas lagi yaitu di dalam Yohanes pasal 6, 53. Yesus berkata, kalau tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, itu yang dikatakan. Saya akan baca sekali lagi. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Sangat jelas yang dikatakan oleh Yohanes. Kalau tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya. Kemudian ayat yang ke-54 ditegaskan sekali lagi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Oke, saya rasa perbedaan-perbedaan dari keempat
bagian Alkitab ini sudah saya jabarkan. Alkitab tidak pernah mengajarkan yang dimakan itu adalah lambang. Tidak pernah berbicara seperti itu. Ya. Saya menilai bahwa pada zaman itu ada semangat perbedaan begitu kira-kira. Dan itulah yang mendorong untuk membuat perbedaan materi yang dimakan itu tadi. Ya. Nah, saya tidak akan berkutat di situ, tapi saya akan melihat lebih dalam lagi. Perjamuan kudus, kalau melihat yang kita baru saja baca tadi, itu tidak menekankan sebagai ritual. Kalau hanya sebagai ritual, maka perjamuan kudus seperti halnya kita memperingati kematian orang tua kita. Ya, kalau memperingati kematiannya ya setahun sekali cukup. Tetapi kalau kita mau membaca lebih teliti lagi, mulai ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Rasul Paulus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan, aku Rasul Paulus kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur. Atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi hal memecahkan itu selalu terkait langsung dengan kematian Yesus. Saya mendapatkan pemahaman seperti itu. Jadi kita nggak bisa makan roti perjamuan tapi tidak dikaitkan dengan kematian Yesus. Jadi harus terkait ke situ. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Kata setiap kali meminumnya bisa berulang kali. Jadi setiap kali ini tidak bicara satu kali selama setahun. Berulang kali. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, setiap kali kita minum darah Yesus selalu terkait dengan kematian Yesus. Nah, saya teringat ngobrol dengan salah satu anggota jemaat waktu saya bertanya mengenai anggur. Ya, tidak semua gereja menggunakan jus anggur atau anggur dengan kadar alkohol minim. Tidak senantiasa. Kalau di kota-kota kecil, di daerah-daerah, bukan minum anggur, minum Fanta aja itu sudah bagus. Bahkan ada hanya air putih direbus. Dan sering kali air putih itu tidak clear, tapi keruh. Ya. Berbagailah Anda yang bisa minum dengan minum anggur maupun jus, it's okay. Ya. Nah, di sini dikatakan ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Jadi, meminum darah Yesus ini tadi suruh memperbuat terus-menerus. Oh, haleluya. Maka dikatakan setiap kali kamu meminumnya, ingat setiap kali itu bukan satu kali, tapi lebih dari satu kali. Pertanyaannya harus berapa kali? Apa yang menentukan?
Sekalikah, 2 kalikah, 5 kalikah, 6 kalikah, 12 kalikah? Apa yang menentukan? Kita lanjutkan dulu ya. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anda makan dagingnya dan minum darahnya, Anda memberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan harus diberitakan berapa kali dalam setahun? Kalau bisa setiap hari, supaya orang tahu inilah Yesus mati untuk kita. Saya mendapatkan understanding seperti itu. Kemudian ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tidak layak. Dalam bahasa aslinya itu adalah anaksios. Anaksios itu tidak menghormati. Barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya tidak menghormati. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Menguji. Menguji di sini tidak terkait dengan dosa. Justru kita orang berdosa, saya mendapatkan understanding, butuh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Nah, menguji di situ adalah dokimaso. Dokimaso itu bukan menguji diri saya. Tadi pagi saya dosa apa? Tadi malam apa yang saya lakukan? Dosa apa? Bukan. Menguji di sini bukan itu. Tapi menguji. Menguji di sini adalah menguji yang kita makan itu. Kalau kita di kota besar, kita bisa mendapatkan hosti. Kita di kota besar bisa mendapatkan anggur untuk perjamuan kudus. Kalau di kampung, Tuhan izinkan saya melayani perjamuan kudus di Kalimantan Tengah. Saya sudah kasih tahu pendetanya supaya disiapkan, saya nanti mau perjamuan kudus. Pendetanya saya tanya, gimana Pak, sudah siap? Dia acungin kepala. Apa artinya? Siap, sudah. Begitu kebaktian dimulai, saya masih noleh lagi kepada Pak Pendeta. Saya tanya gimana? Sudah. Yang saya lihat di meja itu adalah teko. Teko dari aluminium dan piring berisi singkong. Maka saya menoleh ke Bapak Pendeta dan saya tanya, gimana? Sudah. Nah, disinilah letak menguji itu. Dimulai menguji khususnya untuk saya. Bisakah setelah saya nanti mendoakan singkong rebus dan air, ternyata nanti air sungai yang direbus, bisa nggak saya mengakui bahwa itu tubuh dan darah Yesus? Nah, itulah ujian. Ya, kita menguji. Kalau ada yang sudah terbiasa di kota besar, sudah otomatis kita sudah melihat itu, oh iya. Tetapi kalau singkong rebus dan masih panas aromanya, asapnya keluar begitu. Dan kebetulan mimbarnya nggak jauh dari singkong yang ditaruh di situ. Wah, itu mengganggu tersendiri ya, urusannya lain lagi itu. Nah, menguji di sini bukan menguji diri saya nih, ada dosa apa? Justru Anda dan saya berdosa, butuh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya menyetujui anak-anak diajak. Kan belum tahu. Nah, soal tahu dan tidak tahu itu nanti urusan orang tuanya untuk menjabarkan. Justru mereka juga banyak persoalan. Persoalan di sekolahnya, dibully, dianiaya dalam tanda petik, macam-macam. Dia butuh kekuatan.
Oke, kita kembali lagi ya, jangan sampai melenceng jauh-jauh. Nah, dari Matius, Markus, 1 Korintus 11, Yohanes 6 ayat 53 sampai selanjutnya kita ngerti. Saya menangkap, saya simpulkan, Tuhan mau kita ini bersekutu dengan tubuh dan darahnya melalui perjamuan kudus. Karena itu fasilitas. Melalui perjamuan kudus, fasilitas diberikan. Fasilitas apa? Tadi kita sudah membaca di dalam Yohanes pasal 6. Ya, kita sudah membaca Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi siapa saja yang habis makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, orang itu diberi hidup kekal. Hidup kekal diberikan, salah satu cara adalah makan dagingnya dan minum darahnya. Berarti hidup kekal ini adalah fasilitas yang Tuhan kasih. Setelah Anda makan dagingnya dan minum darahnya. Fasilitas apa? Hidup kekal. Hidup kekal itu, di dalam hidup kekal itu tidak ada kebinasaan. Kebinasaan tidak bisa masuk di dalam hidup kekal itu. Kebinasaan itu ada. Kebinasaan itu real, ya. Tetapi hidup kekal itu juga real. Itu diberikan Tuhan kepada Anda dan saya yang makan, mengakui tubuhnya dan darahnya. Kalau Anda tidak mengakui tubuhnya dan tidak mengakui darahnya, berarti di luar case ini. Case ini kita percaya yang kita makan itu tubuh Yesus dan yang kita minum darah Yesus setelah didoakan. Saya tidak akan mengajak Anda kapan berubahnya. Itu nanti menjadi diskusi teologis ya, yang akan membawa kegaduhan. Oke, kembali lagi. Apa yang Alkitab katakan saya pegang. Karena saya memegang apa yang Yesus katakan, kebenaran perkataan yang telah keluar dari mulut Yesus adalah kebenaran. Kebenaran yaitu suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Itu yang saya pegang. Nah, fasilitas. Hidup kekal itu fasilitas. Kemudian, tatkala kita makan dagingnya dan minum darahnya, firman Tuhan berkata, kita ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Coba kita baca masih Yohanes 6 ayatnya yang ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia tinggal di dalam aku. Orang yang makan dagingnya dan minum darahnya, orang itu tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam dia. Fasilitas ini. Hidup Yesus itu adalah hidup kekal itu. Dan itu diberikan kepada Anda dan saya yang makan dagingnya dan minum darahnya. Pertanyaan saya, hidup kekal adalah hidupnya Yesus setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus yang sudah bangkit, dia memasuki kekekalan. Hidup kekal itu diberikan kepada Anda dan saya. Untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupan ini. Kita masih hidup sampai hari ini. Ada tugas yang harus kita selesaikan. Tugas itu tidak bisa Anda emban sendiri. Anda butuh hidup kekalnya Yesus. Maka kehadiran hidup kekalnya Yesus dihadirkan
melalui persekutuan Anda, makan dagingnya dan minum darahnya. Kalau kita mau menarik lebih panjang lagi soal hidup kekal, Yesus setelah bangkit, tidak ada penyakit yang bisa masuk dan menguasai Yesus. Sekalipun COVID-19, Omikron atau apapun tidak bisa masuk ke tubuhnya Yesus. Dan kalau tubuhnya Yesus seperti itu, Anda diberi hidup kekal, Anda terima hidup kekal itu, Anda masuk ke dalam hidup kekal itu, dan Anda tinggal di dalam hidup kekal itu. Tidak dilarang. Bukan suatu dosa. Boleh. Sekarang tergantung iman kita. Tatkala hidup kekal itu Anda pakai, Anda masuki. Saya sengaja menggunakan istilah Anda pakai, karena itu fasilitas. Anda boleh pakai dan Anda boleh tidak memakainya. Anda boleh tidak menggunakannya. Tapi tentu itu risiko sendiri. Dan kalau Anda tahu, hidup kekal itu diberikan kepada Anda. Kalau saya memberi nasihat, jangan ditolak. Terima. Terima. Anda masuk di dalamnya dan Anda tinggal di dalamnya. Anda akan menikmati fasilitas yang luar biasa. Kalau fasilitas seperti ini, maukah Anda diberikan fasilitas setahun sekali? Kalau saya tidak mau. Saya mau fasilitas itu saya terima every day. Supaya menunjukkan bahwa saya orang yang diberi kepercayaan oleh Yesus untuk menerima fasilitas itu. Kemudian ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Wow, Anda hidup oleh Yesus. Apa artinya? Apa artinya? Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Apa artinya? Artinya Yesus bertanggung jawab dengan hidup kita. Wow. Saya berharap ini akan membangkitkan understanding-mu. Inilah yang saya sebut fasilitas. Fasilitas diberikan oleh Yesus kepada Anda dan saya. Sudah berapa puluh tahun Anda buang fasilitas itu. Oke, kita akan masih menggali sekali lagi. Ya. Sekarang kita mulai ngerti ya, bahwa Tuhan mau Anda hidup di muka bumi ini, menjalankan kehidupanmu yang harus Anda jalankan itu dengan plus bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Supaya fasilitas surga itu boleh dilihat oleh banyak orang. Ya, inilah yang harus kita terima. Jangan biarkan fasilitas yang Tuhan berikan ini benar-benar fasilitas. Kalau Anda percaya, Anda katakan, Tuhan, aku baru saja makan dagingmu dan minum darahmu. Dan Engkau berjanji memberikan kepadaku hidup kekal, aku terima. Jangan hanya diterima, aku mau masuk di dalamnya. Dan aku mau tinggal di dalamnya. Wow. Mari kita praktekkan. Sudah berapa puluh tahun kehidupan kekristenan kita? Sudah berapa lama Anda menikmati fasilitas yang Tuhan berikan? Oh, haleluya. Anda boleh memilih setiap hari Anda terima fasilitas. Anda mau memilih 52 kali setahun, itu juga boleh. Atau Anda memilih 12 kali setahun, berarti setiap awal bulan Anda melakukannya. Atau mau Anda 3 kali dalam setahun. Atau 2 kali setahun. Atau bahkan 1 kali setahun. Bahkan Anda tidak melakukannya.
Itu pilihan. Saya mengerti rahasia ini. Saya hanya bisa berkata, kasihan, jangan. Itu fasilitas, Bapakmu mengasihimu. Dia mau Anda menikmati fasilitas surga itu. Mungkin Anda kecewa. Berapa tahun Anda kecewa kepada Tuhan? Kenapa Anda kecewa? Anda salah konsep. Tuhan itu pencipta kita. Kita ini ciptaan. Ikutin aja apa yang Dia mau. Karena Dia pencipta. Kalau Anda ngerti bahwa Dia penciptamu, Dia mau Anda begini dan begitu, ikut. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, ikut. Ya. Oke, kembali lagi. Fasilitas. Banyak fasilitas yang Tuhan siapkan untuk Anda dan saya. Bahkan hidup kekal itu solusi untuk ngerubah nasib. Nasibmu akan berubah tatkala Anda ngerti Tuhan Yesus adalah penciptamu. Dia mengasihi Anda. Dia mau menerima hukuman yang harusnya Anda terima. Dan sekarang hukuman itu yang mestinya Anda terima, tapi Yesus yang menerimanya. Ya. Tatkala saya pernah berbicara dengan seseorang, dia bertanya kepada saya, kenapa kamu mau jadi Kristen? Saya bilang, karena yang kamu ketahui hanya kulit, maka kamu bertanya seperti itu. Dia dulunya percaya kepada Yesus, setelah itu dia bilang, aku gak mau percaya. Oh, it's okay. Itu keputusan. Dan saya mencoba untuk melihat kehidupannya. Dan kehidupannya tidak pernah menarik bagi orang lain, apalagi bagi dirinya sendiri. Saya bertemu, tidak setiap kali bertemu, pertanyaan saya selalu, masih kuatkah Anda untuk menjadi Hercules bagi dirimu sendiri? Ya. Wah, kalau sudah begitu, dia akan berkata, oh saya masih kuat, it's okay. Ya. Dan suatu saat, pasti nanti, akan sampai kepada satu situasi, kekuatan kita terbatas. Saya selalu berkata kepada istri saya 73 tahun, istri saya 71 tahun. Saya katakan kita ini sekarang harus belajar menjadi orang tua. Kalau bangun tidur jangan buru-buru bangun, duduk dulu. Yang kedua, jangan pernah terdorong ingin berjalan cepat, santai saja. Tidak perlu dikejar. Haleluya. Dan yang berikutnya, saya dulu melihat nenek saya, melihat adik bapak saya. Beliau sudah tua dan seringkali saya dapat cerita jatuh, sakit. Kalau saya tanya, sakit apa? Ya, sakitnya orang tua. Saya berpikir, apa kalau menjadi tua itu harus siap-siap sakit? Mestinya tidak. Saya nggak mau sakit, gimana caranya? Ingat, sakit itu ada, penyakit itu ada. Tapi iman itu juga ada. Saya menggunakan iman saya dan saya selalu berdoa. Ya, saya berdoa, tapi saya juga belajar menjadi orang tua. Kalau bangun, jangan buru-buru turun dari tempat tidur. Jalan santai saja. Tidak usah buru-buru. Ya. Kemudian kalau mau belok, ya pelan-pelan. Tidak usah cepat-cepat. Karena keseimbangan kan harus diatur. Ya. Sekali lagi. Saya katakan, saya belajar menjadi orang tua. Tetapi saya juga tetap memegang teguh iman. Karena dari perjamuan kudus, saya tahu ini fasilitas yang Tuhan kasih. Perjamuan kudus itu sesungguhnya kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dengan kata lain, tubuh Yesus, darah Yesus ada di dalam tubuhmu.
Bagaimana tubuhmu menjadi sarang penyakit? Tidak boleh. Siapa yang melarang? Hukum. Hidup kekal, tidak ada penyakit di situ. Itu hukumnya. Ya, sekarang saya mau satu step lagi. Kita sudah tahu perjamuan kudus adalah fasilitas. Yesus telah mengeluarkan darahnya. Untuk kali ini, darah itu kita minum. Tetapi ada di bagian Alkitab lain yang cerita bahwa darah Yesus itu juga diberikan kepada Anda dan saya sebagai fasilitas. Ada baiknya kita membukanya terlebih dahulu. Roma 5 ayat yang ke-9. Oh, haleluya. Ya, Roma pasal 5 ayat 9. Ayat ini selalu saya bawa kemana-mana. Kita baca ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Tuhan dikaitkan dengan penyakit. Murka Tuhan dikaitkan dengan kecelakaan. Murka Tuhan dikaitkan dengan nasib yang buruk. Bagaimana ini? Ingat, penyakit itu ada, ya. Saya tidak mengatakan penyakit tidak ada. Penyakit itu ada. Virus itu ada. Bakteri itu ada. Tapi iman itu juga ada. Ya. Nah, bagaimana kita mempraktekkan Roma 5 ayat 9? Saya selalu katakan, Tuhan, aku taruh darah-Mu di kepalaku. Darah-Mu telah membenarkan semua yang ada di kepalaku ini. Otot-ototnya, jaringannya, sarafnya dibuat benar. Kalau sudah benar, tidak ada yang salah. Kalau sudah dibuat benar, tidak boleh ada penyakit yang tinggal di tempat yang dibenarkan itu. Penyakit hanya bisa tinggal di tempat yang tidak benar. Oh, haleluya. Sekarang tergantung iman kita. Berani nggak kita mempraktekannya? Saya ajak satu lagi, Galatia pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-17. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Yesus menebus Anda dengan darah. Yesus tidak pernah menebus Anda dengan emas atau perak. Kalau Anda ditebus dengan emas atau perak, Anda menjadi hamba. Tapi Yesus menebus Anda dengan darahnya. Jadi persyaratannya yang pertama, supaya tidak ada orang yang bikin susah kita, pada tubuh kita ada tanda milik Yesus, yaitu darah. Fasilitas ini jangan dibuang. Pakai. Katakan, Tuhan, pada tubuhku ini ada tanda milik-Mu, yaitu darah penebusan-Mu. Engkau berkata, tidak boleh ada orang yang bikin susah saya. Tidak boleh ada situasi, kondisi yang bikin susah saya. Tidak boleh ada roh-roh jahat yang bikin susah saya. Hari-hari ini banyak teman-teman yang menyampaikan keluhannya. Saya berkata, oke, Anda curhat silahkan saja. Tapi saya kasih tahu, tidak ada yang bisa Anda kerjakan dengan mengeluh. Pakai imanmu, buka ayatnya, Galatia pasal 6 ayat 17, baca itu, dan Anda tinggal ngomong. Kalau ada anggur perjamuan, doakan. Tuhan berkati anggur ini supaya menjadi darah-Mu. Aku mau taruh di tubuhku
untuk menggenapi Galatia 6 ayat 17. Sekarang pada tubuhku aku taruh darahmu. Ini tanda bahwa tubuhku, hidupku milikmu. Engkau sudah menebus aku. Maka tidak boleh ada orang, tidak boleh ada situasi kondisi, tidak boleh ada roh-roh jahat yang bikin susah saya. Tidak boleh. Yang melarang adalah hukum roh. Yang melarang bukan saya. Hukum roh. Saya berharap pagi ini membangkitkan iman Anda. Ayo, pakailah fasilitas yang Tuhan berikan ini. Jangan biarkan fasilitas ini lewat begitu aja. Saya simpulkan, perjamuan kudus adalah fasilitas, bukan ritual. Fasilitas sambil mengingat Yesus sudah tergantung pada kayu salib, darahnya keluar, tubuhnya hancur, sambil mengingat. Justru Anda punya banyak dosa. Anda butuh bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Anda masuk dalam hidup kekalnya. Darahnya, darah Yesus sudah tercurah. Menguduskan hidupmu. Mengampuni. Oh haleluya, berbahagialah Anda yang diampuni dosanya. Banyak orang tidak bisa tersenyum karena dibelenggu oleh dosa-dosa yang terlampau banyak dia lakukan. Oke, tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh mendengar fasilitas perjamuan kudus. Fasilitas yang Tuhan berikan melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhanku, meteraikan apa yang sudah kami dengar. Buat setiap kami memahami, mengerti, bukan mencurigai. Terima kasih Tuhanku. Fasilitas-fasilitas-Mu sudah aku bagikan kepada anak-anak-Mu yang Kau tebus. Aku percaya Engkau memeteraikan apa yang aku perkatakan ini. Sekarang kita akan berdoa masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami percaya sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur. Dan Engkau berkata, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Terimalah. Mari saudara-saudara, sebelum kita makan dan minum bersama-sama, kita deklarasikan apa yang kita percayai sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib buruk yang menguasai aku, jalan buntu yang menghadang hidupku sudah diambil oleh Tuhan Yesus dan ditanggung di tubuhnya sendiri. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang memerdekakan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus, kami terima hidup kekal itu. Kami masuki hidup kekal itu. Dan kami tinggal di dalam hidup kekal itu. Dan Kau berjanji akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Kami terima janji Tuhan itu. Sekarang Tuhan, kami mau mempraktekkan iman kami sesuai dengan Roma 5 ayat 9. Saudara-saudara, Anda punya masalah di bagian tubuhmu, oleskan sambil katakan, saya juga akan oleskan, Tuhan aku taruh darah-Mu pada mata kananku. Mulai sekarang tidak boleh ada blur. Aku katakan demi nama Yesus, karena darah Yesus sudah membuat benar. Tuhan, jemaat-Mu juga melakukan hal yang sama. Bilalah firman yang sudah Kau katakan dalam Roma 5 ayat 9. Yang migrain, taruh di kepalamu dan katakan, ada darah Yesus di kepalamu. Maka pembebasan, pembenaran itu sudah dilakukan. Kebenaran sudah terjadi, pembenaran sudah terjadi, maka migrain, vertigo tidak bisa tahan tinggal di kepalamu lagi. Dalam nama Yesus. Anda punya masalah, di jantungmu sering ada rasa nyeri. Imanmu, gunakan imanmu. Aku taruh darah Yesus atas jantungku. Jantung itu sudah dibuat benar, maka tidak boleh ada rasa nyeri dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku juga mau membimbing jemaat Tuhan yang punya permasalahan dengan keuangan, taruh di dadamu. Kamu katakan, darah Yesus telah memperdamaikan hidupku. Damainya Tuhan ada di dalam aku. Tidak ada rasa kemerungsung, tidak ada rasa khawatir. Darah Yesus sudah membuat benar. Maka mulai sekarang, aku katakan, situasi dan kondisi harus berubah. Merealisasikan firman itu harus terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden, Pak Jokowi dan Wakil Presiden, Pak Ma'ruf Amin. Tuhan, kami bawa semua menteri-menteri Menko. Kami melepaskan agape, kasih-Nya Tuhan kepada beliau-beliau. Dan kami katakan, mulai sekarang, damai sejahtera yang dari Tuhan untuk bangsa kami, untuk para pemimpin kami, juga untuk kami sendiri beserta keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh memahami, mendalami firman-Mu mengenai perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Kalau ada di antara Anda yang punya pertanyaan, boleh disampaikan kepada kami. Kami nanti akan mempelajari untuk disampaikan menjadi jalan keluar bagi Anda. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.